Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua di pagi hari yang cerah ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan Bapak guru mata pelajaran PAI itu Bapak Deden Suhendar. Kalian bisa ketemu Bapak suatu saat kita bisa tatap muka ataupun mungkin kalian ketemu Bapak di jalan ya, kalian bisa menyapa Bapak dengan panggilan Pak Deden saja. Oke anak-anakku, untuk materi di PAI di semester genap ini, materi yang pertama yaitu meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Nanti mungkin di sini Bapak akan sedikit menjelaskan kenapa Allah menciptakan malaikat dan pengertian iman kepada malaikat, dan mungkin nanti menjelaskan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya ya. Oleh karena itu, bagi kalian yang sudah memiliki LKS, nanti bisa kalian buka LKS kalian di halaman 2 ataupun nanti bisa simak sambil lihat video ini. Dan bagi kalian yang belum memiliki LKS, kalian bisa simak sampai habis ya video yang sengaja Bapak buatkan untuk mungkin mempermudah kita berkomunikasi di pembelajaran PJJ ini ya. Kalau bisa yang belum bisa memiliki LKS ya, kalian beli ya, karena ini untuk pembelajaran di pandemi seperti ini. LKS ini mungkin bisa jadi penunjang untuk para guru itu untuk memberikan materi ataupun untuk penilaian. Oke, langsung aja ya. Bapak akan di sini menjelaskan tentang ketaatan malaikat. Oke, kalian bisa lihat di sini bahwa nanti akan Bapak jelaskan ketaatan malaikat, memahami malaikat-malaikat Allah, memahami makna iman kepada Allah, ya, memahami strategi dakwah di Mekah, menerapkan sikap disiplin dan tertib dalam perilaku keseharian. Ini yang paling penting. Nanti mudah-mudahan setelah Bapak jelaskan materi ini, yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa menerapkan sikap disiplin dan tertib ya dalam perilaku keseharian dari ilmu-ilmu yang kalian dapatkan. Karena salah satu ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Ya, anak-anak di sini ya. Tahukah kalian bahwa malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah hendak menciptakan manusia nih ya. Jadi ada percakapan antara Allah, malaikat dan Allah. Malaikat bertanya, "Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjanya merusak dan menumpah darah sementara kami senantiasa bertasbih dan memujimu?" Jadi ini adalah percakapan antara Allah dan malaikat, di mana ketika itu Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini ya. Jadi malaikat mungkin kenapa sih harus manusia gitu kan. Nah di sini Allah langsung menjawab ya, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi malaikat itu nggak tahu apa maksud dari Allah menciptakan manusia, tapi mungkin ya firman Allah Subhanahu wa taala ini ya dalam surah Al-Baqarah ini memang ya pertanyaan yang diajukan malaikat mungkin ya sudah terbukti lah ya, bahwa banyak manusia-manusia serakah yang merusak hutan kita, alam kita demi kepentingan pribadi mereka dan menumpah darah. Banyaklah yang bisa kita lihat ya anak-anak, untuk bisa kita jadikan pelajaran. Ada yang rela membunuh ataupun berperang demi dunia yang panah ya, yang panah ini. Padahal dunia yang abadi, tempat kita yang abadi bukan dunia ya, tempat kita yang abadi itu nanti di alam akhirat, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anak, di sini ya lanjut, siapakah malaikat itu? Ya. Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan.
Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaannya. Ya, kita harus percaya dan yakin bahwa malaikat itu ada karena ini adalah kepercayaan ini, keyakinan ini termasuk dalam rukun iman yang kedua. Jadi kalau kita tidak percaya adanya malaikat, tidak yakin adanya malaikat, berarti ada yang salah dengan keimanan kita. Kan anak lihat penjelasan dalam surat Al-Anbiya ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Tuh, sudah jelas ya, keimanan malaikat ini ya tanpa batas, tidak mempunyai rasa angkuh, jadi nggak sombong gitu ketika sudah taat sama Allah. Wah, gue paling taat nih, gue paling taat, kata malaikat ini, saya yang paling taat. Enggak ya, kayak kita ya, baru bisa sholat tahajud, baru bisa sholat duha, baru bisa hafalan Quran, udah sombong gitu kan. Ini kayak gua doang, itu nggak boleh ya. Menjadi baik itu keharusan, tapi merasa lebih baik daripada yang lain itu yang nggak boleh ya. Jadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan itu dengan cara-cara yang memang baik pula. Jangan sampai kita niatnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi ujung-ujungnya kita ria gitu ya, nggak boleh itu ya. Jadi malaikat itu taatnya nggak letih ya, terus. Nah, di sini sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Jadi taatnya tuh nggak kayak kita. Mungkin ya kita mah apalagi bentar lagi Ramadan. Misalkan nih kita dijanjiin sama orang tua kita, Deden, kamu kalau puasanya sampai 30 hari, ibu beliin HP iPhone terbaru. Wah, kita kan semangat nih. Oke, siap mah, Pak. Aku akan puasa 30 hari tuh. Ya, kita melakukan suatu ibadah karena sesuatu. Tapi ya mungkin ya itulah kenyataannya. Ya, tapi mudah-mudahan walaupun ada yang seperti itu, taatnya kita kepada Allah pun tidak karena sesuatu gitu, betul-betul karena kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Ya, jadi malaikat itu bisa berubah apa aja sesuai kehendak Allah. Mungkin ya siapa tahu itu yang pengemis di rumah kamu ya, itu malaikat ya. Allah sengaja katanya nih mencoba menguji kebaikan kalian. Makanya kita tuh sebagai manusia harus berbuat baik kepada siapa aja, jangan pilih kasih. Ya kalau ada pengemis kita nggak punya uang ya kasih minuman, makanan, kan bisa kan. Tapi jangan ya mentang-mentang Bapak bilang, wah malaikat bisa berubah. Kata Pak Deden mungkin aja bisa berubah jadi pengemis. Wah nanti ada pengemis ke rumah kamu, langsung kamu tanya, wah Bapak ini malaikat ya? Nggak gitu juga ya anak-anak ya, nggak gitu juga. Nggak usah ditanya sampai seperti itulah. Terus selanjutnya malaikat tidak makan dan tidak minum, nggak kayak kita. Kalau kita kan kalau haus makan, kebalik ya. Kalau kita haus kan minum. Terus kalau misalkan lapar kita makan. Ya kita ya manusia memang seperti itu diciptakannya. Beda dengan malaikat. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin, berbeda dengan kita. Kalau kita ada laki-laki dan perempuan. Cukup dua itu, laki-laki dan perempuan. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah. Ya. Malaikat senang mencari dan mengiringi majelis zikir. Itu paling senang malaikat tuh. Malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nah, ini buat anak laki-laki ya, kalau bisa usahakan kita sholat berjamaah di masjid. Ya walaupun di rumah juga usahakan untuk sholat berjamaah dengan ayah, ibu ya, ataupun adik kalian. Ya. Dan Bapak berpesan pada kalian ya, ibadah yang paling penting yaitu ibadah sholat. Jadi buat kalian, buat kita semua jangan pernah kita sengaja apalagi meninggalkan ibadah sholat. Karena ibadah sholat ini adalah ibadah yang paling pertama yang akan dihisab, dipertanyakan di akhirat nanti.
Nah ini dia ya, nama dan tugas-tugas malaikat. Ya, jumlahnya emang nggak ada yang pasti tapi dari di hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj itu dan bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Allahu a'lam bishawab ya, untuk jumlah pastinya nggak tahu berapa. Ya, dan mungkin ini juga hanya sekedar nama tapi jumlahnya dalam jumlah besar. Contoh di sini Bapak akan menyampaikan yaitu nama dan tugas-tugas malaikat. Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Ya, Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk kayak menurunkan hujan, memberikan rizki, ya. Terus Israfil bertugas meniupkan trompet sangkakala ya, dimulainya kiamat dan nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar ya. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa ini nih ya, mungkin di akhir hayat kita ya, ini tugasnya malaikat Israil yang akan mencabut nyawa kita. Munkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal nanti di alam kubur. Nakir juga menanyai orang yang sudah meninggal di alam kubur. Rokib atid, rokib ini tugas mencatat amal kebaikan nih ya. Atid mencatat amal buruk kita. Jangan salah bahwa setiap perbuatan kita itu akan dicatat dan dipertanggungjawabkan ya. Selanjutnya ada malaikat Ridwan, yaitu menjaga pintu surga. Malaikat Malik yaitu menjaga pintu neraka dan mengatur siksa azab Allah Subhanahu wa taala. Oke, apa sih hikmah, Pak? Hikmahnya apa? Dari kita meneladani ketaatan malaikat-malaikat. Nah, ini deh hikmahnya. Salah satunya itu memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ketaatan para malaikat. Mudah-mudahan ya kita bisa taat seperti taatnya malaikat. Ya. Malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, karena bekal itulah yang kita akan bawa. Jadi udah Bapak bilang berbuat baiklah, karena berbuat baik itu tidak rugi anak-anak. Oke, ini perilaku beriman kepada malaikat. Contoh perilakunya bagaimana, Pak? Contoh misalkan kita mencontoh dari malaikat Jibril, selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah. Dan malaikat Mikail berusaha secara maksimal mencari rezeki ya, dan seterusnya ya. Israil ya. Bisa kalian lihat di sini. Nah, ya itu dia. Jadi itulah ya materi di awal di semester genap tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Jadi Bapak harap kepada anak-anakku semua, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk terutama untuk diri Bapak dan kalian. Bahwasanya kita sebagai manusia, umat Nabi dan makhluk Allah Subhanahu wa taala memang ditugaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak harap pesan Bapak mungkin hanya satu dulu untuk sekarang, yaitu jangan pernah tinggalkan sholat itu dulu. Ya, oke anak-anak, mungkin itu aja ya materi yang bisa Bapak sampaikan. Untuk tugasnya, Bapak minta kepada kalian nih tugasnya. Pertama kalian rangkum yaitu nama dan tugas malaikat. Setelah itu mohon untuk di-upload di Classroom ya, nanti karena untuk penilaian nanti di Classroom ya anak-anak, dan jangan juga lupa untuk absen tiap hari di pagi hari. Jadi Bapak harap untuk PA ini dikerjakan di pagi hari. Oke anak-anak, mungkin itu aja, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.